wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para tokoh agama, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang istiqamah beribadah, sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim, pembacaan kitab Matnus Syarif karya Syekhana Khalil Abdul Latif Al-Bangkalani. Namun sebelum acara ngaji kitab ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Barakahnya ilmu, kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqamah beribadah, dikaruniai keturunan yang salih salihah, diberikan rezeki yang halal barakah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafus salih wa husnul syabdul qadri wa husnul jama'a syekh syabdul husnul jama'a syekh wa muallimina ulama sunagiri awalan wa akhiran wa usulihim wa fur musulna ba'ina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله مصنف هذا الكتاب والعلامة الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالني وخصوصا شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم لإعلاء كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفروض الصلاة 18. الأول النية، فإن كانت الصلاة فرضا وجب عليه 3 أشياء: قصد فعل الصلاة ونية الفرضية والتعيين. Kita akan membahas kelanjutan yang kemarin, yakni akan menjelaskan rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Perlu jamaah bapak, ibu, mustami'in, mustami'at ketahui bahwa rukun itu adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam
pelaksanaan ibadah itu. Semisal rukun sholat, maka rukun itu adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam pelaksanaan sholat. Kalau syarat adalah sebelum pelaksanaan sholat, seperti syarat sahnya sholat adalah harus punya wudhu, maka wudhu itu dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa fardu atau rukun-rukunnya sholat itu ada 18. Yang pertama adalah niat. Kemarin dijelaskan kalau sholatnya itu sholat fardu, maka disyaratkan ada 3 hal yang harus terpenuhi. Pertama adalah qasdu fi'lis sholat, bermaksud untuk melaksanakan sholat. Yang kedua syaratnya adalah niyatul fardiyah, menentukan kefarduannya sholat yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah at-ta'yin, menentukan status sholat itu, apakah sholat duhur, apakah asar, apakah maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Ini 3 syarat yang harus dipenuhi di dalam niat kalau memang sholatnya adalah sholat fardu. Nah sekarang wa in kanat naflan ghairu mutlakin, kalau memang sholatnya adalah sholat sunnat yang ghairu mutlak, maka apa saja yang harus terpenuhi dalam niat? Wajib alaihi syai'ani, ada 2 hal yang wajib untuk dipenuhi. Apa 2 hal yang wajib dipenuhi tersebut? Al-qasdu wa ta'yin, bermaksud melakukan sholat. Yang kedua ta'yin. Kalau umpama sholatnya sholat fardu, maka usolli fardad duhri. Usolli adalah qasdu fi'lis sholah, al-fardu adalah niyatul fardiyah. Sedangkan duhur, asar menyebutkan sholatnya itu adalah ta'yin. Itu kalau sholatnya adalah sholat fardu. 3 syarat harus dipenuhi. Berarti kalau semisal ada orang sholat usolli fardad duhri Allahu Akbar, ini cukup tanpa harus menyebut bilangan rokaat sholatnya. Duhur 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, subuh 2, asar 4. Tidak menyebutkan demikian bagaimana? Boleh, boleh, sah, sah. Karena memang itu sunnat hukumnya. Menyandarkan niat kepada Allah fardhan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala, ini hukumnya sunnat. Kalau semisal ada orang sholat tanpa menyebutkan lillahi ta'ala, cukup sah sholatnya. Atau tanpa menyebutkan adaan, usolli fardad duhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan, tanpa menyebutkan adaan, saya niat sholat duhur 4 rakaat Allahu Akbar, atau saya niat sholat duhur Allahu Akbar, tanpa menyebutkan adaan, ini cukup sah. Kenapa? Karena menyebutkan adaan, menyebutkan atau menisbatkan lillahi ta'ala dalam niat, atau menyebutkan bilangan rokaatnya sholat, ini hukumnya sunnat. Yang wajib hanya 3, qasdu fi'lis sholah, niyatul fardiyah, dan yang terakhir adalah ta'yin, menentukan. Usolli fardad duhri Allahu Akbar, cukup. Ini kalau sholat sendirian. Kalau umpama sholatnya sholat berjamaah, ya wajib ada niat iktida makmuman. Usolli fardad duhri makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini wajib karena memang niat iktida itu adalah bagian dari keabsahan sholat berjamaah. Nah sekarang kalau sholatnya adalah sholat sunnat ghairu mutlak, maka yang wajib dalam niat itu ada 2 hal. Yang pertama adalah qasdu, yang kedua ta'yin. Usolli itu qasdunya. Ta'yinnya apa? Sholat ini sholat apa? Sholat sunat. Sholat sunat apa? Ghairu mutlak. Umpama sholat sunatnya adalah sholat sunat duha, maka ditentukan ta'yin duhanya. Usolli sunnatad duha. Itu ta'yin, menyebutkan duha, menyebutkan tahajud, menyebutkan witir dan lain sebagainya, itu namanya ta'yin. Jadi kalau memang sholatnya sholat sunat ghairu mutlak, maka yang menjadi syarat dalam sahnya niat itu adalah 2, syai'ani, qasdu dan ta'yin. Kalau umpama sholatnya sholat sunat mutlak, maka apa? Wa in kanat mutlaqatan wajib alaihil qasdu faqat.
Kalau niatnya, kalau sholatnya itu sholat sunat mutlak, maka yang diwajibkan di dalam niat, yang disyaratkan di dalam niat itu hanya satu. Apa? Al-qasdu, usolli saja. Bermaksud untuk melakukan sholat saja. Kalau di bahasa Arab kan usolli, itu saja. Ini masalah niat. Selanjutnya adalah syarat wajibnya atau rukun-rukunnya sholat. Yang nomor 2 adalah ats-tsani takbiratul ihram. Yang nomor 2 fardunya sholat adalah takbiratul ihram. Melafatkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini hukumnya sunat, tidak wajib. Yang wajib karena menjadi rukun atau fardunya sholat adalah lafaz Allahu Akbarnya saja. Jadi kalau semisal para jamaah, para ibu, para adik-adik datang ke Masjid Al-Falah, langsung usolli fardhu duhi, usolli fardhul muribi, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan, bagaimana? Boleh, boleh, sah. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnat. Yang penting adalah takbiratul ihramnya, melafatkan takbiratul ihram. Cuman yang paling sempurna ketika takbiratul ihram adalah Allah mengangkat kedua tangan, ibu jari ini ditempelkan ke daun telinga, jari-jari semuanya dihadapkan ke kiblat dengan merenggang sedikit. Tapi jangan terlalu renggang, takutnya dikira nanti pocong. Oh, Allah ini diangkat pundak setara jari jempol atau ibu jari ini ditempelkan ke daun telinga. Allah. Jadi mengangkatnya tangan aturan yang sunat, cara yang sunat, yang sempurna di dalam sholat itu ketika kita melafatkan hamzahnya Allah, maka bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selesainya sendekapnya tangan ini bersamaan dengan berakhirnya huruf ra. Lafaz Allahu Akbar atau kalimat takbiratul ihram, hamzahnya tidak boleh melebihi dari 7 alif. Semisal ini batal. Atau baknya panjang, Allahu Akbar, ini batal. Jadi tidak boleh melebihi dari 7 alif. Ini aturan yang sempurna di dalam melafatkan takbiratul ihram. Lah kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir itu artinya takbir, ihram adalah pengharaman atau mengharamkan. Jadi semua hal-hal yang sebelum sholat itu halal dilakukan, semisal makan halal dilakukan di luar sholat, berbicara halal boleh dilakukan di luar sholat, atau bergurau boleh dilakukan di luar sholat. Tapi ketika sudah melafatkan takbiratul ihram, maka semuanya menjadi haram. Makan haram, minum haram, ngobrol haram, bergurau haram. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang halal menjadi haram. Artinya ketika dilakukan di dalam sholat setelah takbiratul ihram, makan haram, minum waktu sholat haram, bergerak melebihi 3 kali dalam sholat berurutan haram, tidak boleh. Atau bergerak 1 kali tapi keras, yang awalnya ketika di luar sholat itu boleh, maka ketika sudah melafatkan takbiratul ihram bergerak 1 kali tapi keras, itu haram atau batal sholatnya. Nah ini namanya takbiratul ihram. Wa huwa Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Ini tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Allahu Akbar ini khusus, tidak boleh diganti Allahul Azim atau Akbar Allah atau Allahul Alim, Allahul Kabir, tidak boleh. Harus tetap Allahu Akbar. Yang nomor 3 adalah al-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi orang yang mampu di sholat fardu, sholat wajib. Jadi berdiri ini menjadi rukunnya sholat bagi orang yang mampu. Kapan? Kalau memang sholatnya adalah sholat wajib.
Semisal begini, ini sering, mohon maaf, ini sering terjadi di masyarakat kita. Gampangnya sering gampang dewe, karepe dewe. Berangkat dari rumah bisa berjalan normal sehat, cuman ketika sholat maghrib kok duduk. Ini tidak boleh, tidak sah sholatnya ini. Lah kenapa? Wong dia bisa berdiri, berjalan dari rumah menuju masjid bisa, dan berdiri bisa, cuman dia tidak bisa sujud. Maka sholatnya tetap wajib berdiri, sujudnya saja yang pakai tidak sempurna, artinya pakai apa ya? Tidak disempurnakan pakai sujud seperti sujud-sujud biasa. Kalau semisal selagi mampu berdiri apapun bentuknya, maka tetap wajib berdiri. Ini kan banyak terjadi nggih. Kadang kala di masjid disediakan kursi, berjalan dari rumahnya mampu berjalan berdiri bisa, cuman karena duduk tahiyat yang tidak bisa, dia sholatnya sholat duduk. Ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya berdiri. Kalau memang berdiri tidak mampu, baru duduk. Dan sekarang orang bisa berdiri, bisa berjalan, cuman sujud yang tidak bisa, cuman ruku yang tidak bisa, kok malah menyediakan kursi sholat duduk. Ini tidak sah sholatnya. Karena berdiri dalam sholat wajib itu adalah menjadi rukun. Kalau semisal berdiri bisa, sujud yang tidak bisa, ya berdiri. Sujudnya bagaimana? Ya sujud yang tidak sempurna saja, semampunya saja sujudnya. Sujudnya saya tidak bisa Ustaz, sujud seperti sujud orang-orang normal karena faktor umpama penyakit, atau mungkin ruku saya tidak bisa karena punggung saya yang bermasalah dan lain sebagainya. Ya semampunya saja rukuknya, semampu saja sujudnya, tapi wajib berdirinya tetap wajib berdiri. Jangan ambil gampangnya ketika kita tidak mampu ruku maka sholat duduk, padahal dari rumahnya jauh menuju masjid, berjalan jalan normal biasa bisa, kok tiba di masjid kok duduk pakai kursi. Ini tidak sah sholatnya. Ini banyak terjadi di lingkungan kita atau mungkin bahkan kita sendiri. Tapi kalau memang sholatnya adalah sholat wajib, kalau sholat sunat ya tidak apa-apa duduk. Yang nomor 4, ar-rabi'u qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin li ghairi masbukin. Nomor 4 rukunnya salat adalah membaca Fatihah setiap rakaat bagi makmum selain makmum masbuk. Menyempurnakan bacaan Fatihah kalau makmumnya berupa makmum muwafiq. Makmum dalam salat ada dua, ada kalanya makmum muwafiq, ada kalanya makmum masbuk. Makmum muwafiq siapa? Adalah makmum yang nututi waktu membaca Fatihah beserta imam dengan sempurna. Kalau umpama baca Fatihah tidak sempurna, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kok imamnya ruku, maka bagaimana? Ya ruku. Lah ini namanya makmum masbuk, tidak punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah beserta imam. Lah ini kalau umpama makmum statusnya makmum masbuk, maka tidak wajib baca Fatihah dengan sempurna. Semisal begini, salat maghrib sudah dimulai, Bismillahirrahmanirrahim, kata imam sudah baca surat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka. Jenengan tiba masuk ke masjid, kok salat Allahu Akbar, Bismillah. Kan kewajibannya makmum baca Fatihah setiap rakaat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kok imamnya selesai baca surat langsung ruku, maka bagaimana, apa yang harus dikerjakan makmum yang demikian? Ya langsung ikut ruku saja, tidak usah disempurnakan bacaan Fatihahnya. Kan kadang-kala kita tidak, masih disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya sudah ruku, kok sampai di waladhdallin? Tidak usah, langsung ikut ruku, ikut imam. Bagaimana Fatihahnya ditanggung imam? Lah ini namanya makmum masbuk. Al-khamisu ar-ruku. Yang nomor 5 rukunnya solat atau fardunya solat adalah ar-ruku. Ruku berdiri setelah selesai baca Fatihah, setelah selesai baca surat, ruku. Itu ruku yang sempurna. Bagaimana ruku yang paling batasan minimalnya ruku? Yang penting orang yang sholat itu membungkukkan badannya, menyentuh kedua lututnya, ini sudah cukup. Ini batasan minimalnya. Batasan sempurnanya bagaimana? Batasan sempurnanya dalam ruku itu adalah
antara kepala, punggung, semuanya ini rata. Kalau di dalam Fathul Qorib itu kalau tidak salah digambarkan seperti papan. Posisinya badan orang yang ruku itu seperti papan, artinya lurus, antara kepala dan punggung lurus seperti ini. Caranya bagaimana kok seperti ini lurus? Tangan ini berpegangan kepada lutut, maka ditegakkan, disejajarkan antara kepala dengan punggung. Ini ruku yang sempurna. Jadi ruku as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang nomor 6 adalah tuma'ninah di dalam ruku. Ini hati-hati di dalam sholat tarawih. Sekarang kita sudah di bulan puasa, sholat tarawih kadangkala ada sholat tarawih yang kilat. Ini kadangkala mohon maaf tuma'ninahnya hilang. Kalau tuma'ninahnya hilang berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tumakninah ada rukun dalam sholat. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu diam sebentar. Setelah melaksanakan rukun yang pertama, baru mau melakukan rukun yang kedua, ada diam yang sebentar. Itu namanya tumakninah. Jadi semisal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Ruku ini harus tumakninah, ada diam sebentar. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdihi, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah kalau tidak ada tumakninahnya di dalam ruku, maka salatnya tidak sah, karena tumakninah itu bagian daripada rukun salat. Jadi hati-hati, ruku sering hilang. As-sabi'u al-i'tidal. Yang nomor 7 adalah i'tidal. I'tidal ini arti bahasanya adalah lurus, arti bahasanya adalah sama, arti bahasanya adalah rata. Jadi artinya apa? Ketika orang setelah melaksanakan ruku mau berdiri diam sebentar, yang dinamakan dengan i'tidal, itu harus ada i'tidalnya. Di dalam pergerakan sholat harus ada tumakninah dan i'tidal. Apa yang dinamakan i'tidal? Ar-raf'u minar ruku, bangkit atau bangun dari ruku, itu namanya i'tidal. Athaminu at-tuma'ninatu. Setelah ruku, bangun dari ruku, berdiri dengan tegak, yang dinamakan i'tidal. Maka di dalam i'tidal ini ada tumakninah. Jadi semisal ruku, Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Berdiri, diam sebentar, tegak, i'tidal namanya. Ini diam, harus ada jedanya, harus ada diamnya. Artinya diam apa? Dari ruku bangun ke i'tidal ini harus ada pemisah, yang namanya dikenal dengan tumakninah. Ukuran minimalnya adalah subhanallah, subhana rabbil azim bihamdi 3 kali, Allah sami Allahu liman hamidah. Berdiri, diam, ada jeda, tidak langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini tidak sah salatnya karena tumakninahnya hilang. At-tasi'u sujudu marratain, sujud 2 kali. Al-ashiru at-tuma'ninatu fi. Yang nomor 10 rukunnya salat adalah tumakninah di dalam sujud. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdatain. Nomor 11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdi. 3 kali berdiri, duduk. Ini adalah rukun. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun daripada salat. Ats-tsani asyara at-tuma'ninatu fi. Yang ke-12 adalah tumakninah di dalam duduk, di antara 2 sujud ada tumakninah juga. Ats-tsalits asyara at-tasyahhudul akhir. Yang nomor 13 rukunnya salat adalah membaca tahiyat atau tahiyat akhir. Yang nomor 14 ar-rabi' asyara al-qu'ud fihi, duduk di dalam tahiyat akhir. Yang nomor 15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ba'da tasyahhudil akhir. Yang nomor 15 rukun dari salat itu adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ukuran minimalnya membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Allahumma shalli ala
Muhammad. Yang sempurna ya seperti yang jenengan baca di solat-solat itu. Kalau semisal takut tidak nututi, baca yang sempurna, baca yang paling sedikit saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai, boleh. Karena itu bacaan minimalnya. As-sadisa asyara al-muwalah. Yang nomor 16 rukunnya solat adalah al-muwalah. Cepat-cepat berurutan. Takbir, setelah takbir niat, setelah niat takbir, setelah takbir baca Fatihah, setelah baca Fatihah ruku, setelah baca Fatihah, setelah ruku adalah tumakninah, setelah tumakninah i'tidal, setelah i'tidal adalah tumakninah. Itu berurutan, itu namanya muwalah, berlangsung. As-sabi asyar yang nomor 17 rukunnya solat adalah at-tartib. Tartib itu adalah berurutan tadi itu. Berurutan kalau setelah 1 ke 2, setelah 2 3. Tidak boleh dari 1 langsung 3, tidak boleh dari 1 langsung 4. Ini tidak tartib. Tartib berurutan dari 1 2 3 4 sampai selesai. Ats-tsamin asyar at-taslimatul ula. Rukun solat yang terakhir atau yang nomor 18 adalah ulu salam atau salam yang pertama. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang pertama yang menjadi rukun. Yang kedua itu sunnah. Jadi kalau semisal bapak-bapak, para ibu, para jamaah, Assalamualaikum warahmatullah, umpama tidak ulu salam yang kedua, bagaimana? Boleh karena yang pertama saja yang menjadi rukun. Jadi ukuran salam yang sempurna bagaimana? Ketika dalam sholat yang sempurna itu adalah setelah selesai baca tahiyat tidak langsung salam. Setelah selesai baca tahiyat tidak langsung salam. Tuntunannya yang sempurna bagaimana? Menghadap sebentar kepada kiblat. Artinya begini, setelah tahiyat sempurna mau ulu salam. Jadi setelah kita dianjurkan untuk memalingkan atau melihat kedua mata kepada jari telunjuk ketika dalam tahiyat, maka selesai baca tahiyat ini menghadap ke kiblat, baru kemudian tegak Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya harus nunggu selesai salam pertamanya imam. Tidak boleh sebelum imam salam kok salam duluan. Assalamualaikum. Imam cuman melafadzkan hamzahnya salam. Kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak bisa. Salamnya tidak sah. Kenapa? Karena mendahului imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam selesai, imam menghadap lagi ke kiblat, baru makmum Assalamualaikum yang pertama. Ini rukun-rukunnya solat. Ada 18. Fal arkanul lati tajibu fiha tumakninah, rukun-rukun yang wajib tumakninah arbaun, ya ada 4. Jadi rukun-rukun di dalam solat yang wajib tumakninah ada 4. Yang pertama adalah ruku, wal i'tidal was sujud wal julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wat tumakninatu hiya as-sukunu ba'dal harakati. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu as-sukun ba'dal harakah, diam setelah bergerak. Bagaimana gambarannya diam setelah bergerak itu yang dikatakan dengan tumakninah? Bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu. Sekiranya setiap anggota tubuh kita ini menetap kembali kepada tempat asalnya. Artinya begini, tumakninah itu berdiam setelah bergerak. Gambarannya diam setelah bergerak itu bagaimana? Makanya di dalam nahwu ba ini namanya ba tasawur. Bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu. Sekiranya anggota tubuh ini kembali normal setelah bergerak, diam, kembali normal kepada tempat semula. Artinya ketika ruku maka harus ada tumakninah, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, ada diam, yang sekiranya dengan diam itu dikenal dengan namanya tumakninah. Yastakirru kullu udwin mahallahu. Posisi anggota tubuh kembali kepada semula, kepada tempat yang asal. Wadzalika biqadri subhanallah.
tumak nina itu dengan ukuran subhanallah. Paling sedikitnya tumak nina itu subhanallah. Ini tinggal sedikit, insyaallah sampai paling. Surutu takbiratul ihram sab'ata asyar. Syarat-syaratnya takbiratul ihram ada 17. Jadi syarat-syaratnya takbiratul ihram itu ada 17. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardhi lil qadiri. Terjadinya takbiratul ihram pada waktu berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram terjadi kapan? Pada waktu berdiri bagi orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah. Yang nomor 2 syaratnya adalah pakai bahasa Arab. Tidak boleh takbiratul ihram pakai bahasa daerah. Kalau pakai bahasa daerah maka Masjid Al-Falah akan ramai ketika takbiratul ihram. Lejari orang Madura ngomong Allah Maha Agung, Allah Maha Besar pakai bahasa Indonesia. Lihat terus orang Jawa Allah Maha Agung. Jadi kalau umpama pakai bahasa daerah masing-masing akan jadi gaduh. Makanya oleh syariat, oleh agama diwajibkan menggunakan pakai bahasa Arab. Apa? Biar sama, biar rata. Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan bahasa lain. Wa antakuna bilafdi Allahu wa bilafdi Akbar. Takbiratul ihram harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahul Azim atau Akbar Allah atau Allahul Aliyul Azim dan lain sebagainya. Tidak boleh. Harus menggunakan Allahu Akbar. Wat tartib bainahuma, berurutan di antara keduanya. Artinya berurutan antara Allah dengan Akbar, tidak ada pemisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada antara lafaz Allah dengan Akbar, ini tidak ada pemisah. Itu namanya tartib, berurutan. Allah, kok diem? Akbar, ini tidak sah. Kenapa? Antara lafaz Allah dengan akbarnya tidak tertib. Padahal tertib merupakan syarat daripada takbiratul ihram. Wa alla yamudda hamzata Allah wa ba akbar. Tidak boleh memperpanjang hamzahnya Allah dan ba-nya akbar. Allahu Akbar. Tidak sah salatnya karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah tidak boleh panjang hamzahnya lafaz Allah dan ba-nya lafaz akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh panjang, itu artinya tidak lebih dari 7 alif. Kalau lebih dari 7 alif maka tidak sah, karena batasan maksimalnya huruf mat itu hanya 7 alif. Wa alla yashuddal ba, ba-nya tidak dibaca tasdid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu pokoknya ba-nya akbar tidak ditasdid. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ba-nya dibaca tasdid, tidak boleh. Wala yazid wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak boleh menambah waw, baik waw itu berharokat atau waw itu sukun di antara dua kalimat. Tidak boleh menambah waw sebelum Allah, tidak boleh menambah waw setelah Allah atau sebelumnya akbar. Baik wawnya itu berharokat Allahu Allahu Akbar, tidak boleh, atau sebelumnya Allah wa Allahu Akbar, tidak boleh. Baik itu wawunya berharokat atau wawunya mati. Allahu Allahu pakai wawu, tidak boleh, atau wawunya mati. Allahu Akbar, tidak boleh. Wa la yazida wawan qabla Allah wa qabla akbar. Tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz Allah dan sebelumnya akbar. Wa alla yakifa bainal kalimatain waqfatan tawilatan aw qasiratan. Tidak boleh dipisah antara Allah dan akbar dengan pemisah yang lama. Allah akbar, ini tidak boleh dipisah, atau dipisah sebentar qasirah tapi niat memutus muwalahnya. Allahu sebentar tapi niat memutus, ini juga tidak boleh. Lama tidak boleh, sebentar tidak boleh kalau niat memutus muwalah. Wa ayyusmi anafsahu jami'a hurufit takbir
syaratnya lagi harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri setiap atau semua huruf-hurufnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi ukurannya, batasannya kita sendiri mendengar, apalagi sampai orang lain mendengar lebih baik. Wa dukhulul waqti, masuk waktunya pada waktu solat-solat yang telah ditentukan waktunya. Wa iqa'uha halatal istiqbal, terjadinya takbiratul ihram itu pada waktu menghadap kiblat. Jadi ketika posisi kita menghadap kiblat, Allahu Akbar. Lah kalau kita tidak menghadap kiblat kemudian takbiratul ihramnya sah. Umpama begini, umpama kiblatnya ini, kiblatnya di depan saya, kan syaratnya harus menghadap kiblat. Allahu Akbar halatal istiqbal. Ketika pembacaan takbiratul ihram adalah pada waktu posisi kita menghadap kiblat. Lah kok tiba-tiba Allahu Akbar? Dan tidak sah. Kenapa? Karena bukan halatal istiqbal. Syaratnya takbiratul ihram itu harus iqa'uha halatal istiqbal, terjadinya takbiratul ihram pada waktu menghadap kiblat. Wala yukhilla biharfin min hurufiha, huruf-hurufnya tidak dihilangkan. Wa ta'khiru takbiratil makmum an takbiratil imam, mengakhirkan takbiratul ihram bagi makmum, artinya setelah imam sempurna baca takbiratul ihram baru kemudian disusul dengan makmum kalau dalam sholat berjamaah. Artinya apa? Makmum pergerakannya semuanya, kalau pergerakannya rukun-rukunnya adalah rukun fi'li, maka tidak boleh hukumnya mendahului imam. Tapi kalau rukunnya rukun qauli, maka boleh mendahului imam. Seperti semisal waladdallin, kata imam, amin makmum. Sebelum imam baca surat, makmum dahulu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil boleh karena ini rukun qauli. Rukun qauli boleh mendahului tapi kalau rukunnya rukun fi'li berupa pekerjaan, takbiratul ihram berupa pekerjaan, ruku berupa pekerjaan, sujud, i'tidal dan lain sebagainya, yang rukun itu berupa rukun pekerjaan, maka tidak boleh bagi makmum mendahului imam. Kalau sampai dua rukun makmum mendahului imam berterus-terusan, maka sholatnya batal. Kalau semisal satu kali masih ada makfu, Allahu Akbar mendahului imam. Jadi takbiratul ihramnya imam sempurna takbiratul ihram, baru kemudian Allahu Akbar kata imam, baru kemudian Allahu Akbar. Nah ini namanya sholat berjamaah. Imam ruku, makmum ruku, imam sujud harus sujud. Kalau tidak demikian berarti bukan sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri, dan ini dinamakan sholat apa? Ya bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, makmum wajib ikut imam di dalam pergerakan rukun fi'li. Demikian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada target yang sudah ditetapkan oleh pengurus Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Dari saya mulai kemarin sampai sekarang mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang halal dan barokah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan minta bantuan Fatihah satu untuk KRI Nanggala yang hilang, mudah-mudahan segera ditemukan dan dalam keadaan panjang umur, sehat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.